Selamat datang. Di sini kita akan coba membedah berbagai topik menarik dengan cara yang lebih mudah kita pahami. Oke, kita mulai dari sini deh. Coba ingat-ingat, pernah nggak sih Anda lagi asyik banget ngerjain sesuatu yang Anda suka? Tahu-tahu udah berjam-jam aja lewat. Waktu seolah hilang, dan semuanya terasa klik, pas banget gitu. Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan nih dari yang namanya kerja keras sehari-hari sampai ke puncak performa. Kita akan gali lebih dalam soal sains di balik kondisi yang sering disebut a flow ini. Jadi gini, para psikolog itu udah lama sadar kalau ternyata ada dua cara otak kita buat fokus. Dan dua cara ini, wah, beda banget karakteristiknya. Di satu sisi ada yang namanya perhatian penuh usaha. Ini yang kita rasain pas lagi kerja keras. Rasanya tuh kayak maksa, berat, kita sadar banget sama waktu. Nah, di sisi lain ada perhatian tanpa usaha atau yang sering kita sebut in the zone atau flow. Ini kebalikannya. Semua terasa ringan, ngalir gitu aja. Bahkan kita bisa lupa sama diri sendiri dan waktu. Beda banget kan rasanya? Oke, sekarang pertanyaannya. Emang apa sih ruginya kalau kita terus-terusan maksa buat fokus? Apa harga yang harus kita bayar? Nah, ini poin pentingnya. Maksa buat fokus itu ternyata nggak gratis loh. Setiap kali kita melakukannya, kita sebenarnya lagi narik dari tabungan energi mental kita. Dan tabungan ini terbatas. Ada seorang peneliti namanya Roy Baumeister. Dia punya istilah keren buat fenomena ini, deplesi ego. Gampangnya gini, kapasitas kita buat mengontrol diri itu persis kayak otot. Kalau dipakai terus-terusan tanpa istirahat, ya capek juga. Dan ini bukan cuman kiasan loh. Ini beneran terjadi secara fisik. Penelitian nunjukin kalau setiap kali kita berusaha keras buat fokus atau ngatur emosi, itu benar-benar menguras kadar glukosa dalam darah. Jadi, otak kita itu literally lagi ngebakar bensin pas kita lagi ngotot. Terus, apa yang terjadi kalau bensin di otak kita ini mulai habis? Wah, akibatnya serius. Performa kita buat ngerjain tugas-tugas rumit jadi anjlok. Kita jadi lebih gampang kena bias atau stereotip. Bahkan, kemampuan buat sabar pas ngadepin masalah atau ngatur emosi pun ikut turun drastis. Oke, kalau kerja keras itu ternyata mahal biayanya, terus gimana caranya kita bisa masuk ke mode perhatian tanpa usaha, atau yang kita sebut flow tadi? Nah, ada seorang pelopor di bidang ini, namanya Mihaly Csikszentmihalyi. Menurut dia, ada 3 syarat utama buat bisa masuk ke kondisi flow. Pertama, tujuannya harus jelas banget. Kita tahu persis apa yang mau dikerjain. Kedua, ada umpan balik langsung. Kita bisa langsung lihat hasil kerja kita. Dan ketiga, ini yang paling penting, ada keseimbangan antara tantangan dan skill kita. Nggak terlalu gampang, tapi juga nggak terlalu susah sampai bikin stres. Ketika ketiga syarat tadi terpenuhi, sesuatu yang ajaib terjadi. Aktivitas yang kita lakukan itu jadi hadiahnya itu sendiri. Kita nggak lagi mikirin hasilnya nanti gimana, tapi kita benar-benar menikmati prosesnya. Makanya kondisi flow ini rasanya nagih dan memotivasi banget dari dalam diri. Oke, itu kan dari sisi psikologis ya, tapi apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam otak kita pas lagi in the zone? Nah, ini bagian yang paling seru dari sisi neuroscience. Coba kita kenalan dulu sama satu bagian otak yang super penting, namanya talamus. Anggap aja talamus ini kayak satpam atau gatekeeper di otak kita. Dia yang nentuin informasi mana yang boleh masuk dan jadi perhatian kita. Nah, dalam kondisi normal, di otak kita itu ada jaringan yang aktif terus. Jaringan ini khusus ngurusin soal diri kita. Dia yang bikin kita mikir, gimana ya penampilan gue? Tadi gue salah ngomong nggak ya? Atau sekedar ngomentarin semua hal. Ini suara di kepala kita. Lalu, keajaibannya terjadi di sini. Pas kita masuk ke kondisi flow, seluruh jaringan diri yang berisik tadi mendadak senyap, non-aktif. Seolah-olah si kritikus di dalam kepala kita itu lagi istirahat dan ngasih jalan. Seorang ahli saraf, James Austin, ngejelasin kalau si talamus, si gatekeeper tadi, pada dasarnya menutup gerbang informasi ke bagian otak yang ngurusin ego kita. Makanya kita ngerasa kayak hilang di dalam aktivitas itu, lupa sama kekhawatiran, lupa sama diri sendiri. Itulah sensasi larut yang sesungguhnya. Pertanyaan berikutnya, kalau kondisi flow ini sepowerful itu, bisa nggak sih kita melatih otak kita biar lebih gampang masuk ke mode ini? Jawabannya, bisa banget. Penelitian nunjukin kalau meditasi itu salah satu cara paling efektif. Para meditator yang udah latihan lama ternyata bisa dengan sengaja mengubah aktivitas gelombang otak mereka ke frekuensi tinggi yang disebut sinkroni gamma. Ini adalah ciri khas dari kondisi perhatian level dewa. Ini bukti kalau otak kita itu plastis, alias bisa dilatih. Nah, ini nyambung banget.
Praktek kayak meditasi atau mindfulness itu ibaratnya lagi nge-gym, tapi buat otak. Setiap kali pikiran kita kemana-mana, terus kita sadar dan balikin lagi fokus kita, itu sama aja kayak kita lagi ngelakuin satu repetisi angkat beban buat otot perhatian kita. Kita melatih otak untuk nggak gampang terganggu sama suara-suara berisik di kepala, dan secara bertahap, kita membangun jalur tol menuju fokus yang dalam, alias kondisi flow. Jadi, ini mungkin bisa jadi bahan renungan buat kita semua. Mungkin selama ini kita salah fokus. Mungkin kunci performa puncak itu bukan berusaha lebih keras, tapi justru menciptakan kondisi agar semuanya terasa lebih ringan dan tanpa usaha. Coba bayangkan, apa yang bisa Anda capai kalau tujuan Anda bukan lagi untuk memaksa, tapi untuk mengalir,